Shalom, perkenalkan nama saya Delvi. Saya dari IAKN Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mengajak saudara-saudari untuk renungan pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 2 pasal 28 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Tuhan perisaiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai 8 dengan perikop Tuhan perisaiku. Ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Baik, dari ayat firman ini mengajarkan bahwa bukan karena diri kita, bukan karena usaha kita, bukan kepandaian ataupun kemampuan kita, tetapi sumber kekuatan itu datang dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber perlindungan. Dia selalu menolong dan menggirangkan hati kita. Dan karena itu, dalam kondisi apapun, tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak bersukacita dan memuliakan Dia. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kita harus percaya bahwa Dia akan selalu ada bersama kita, menguatkan, meneguhkan, dan membimbing setiap langkah kita. Dia tidak akan meninggalkan dan mengabaikan kita. Dia mengasihi kita dan tidak akan pernah menutup matanya atau memalingkan mukanya. Demikian pula kepada kita semua anak-anaknya yang sama dikasihinya. Daud melanjutkan, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Betapa kedua ayat ini menggambarkan dengan jelas siapa Tuhan bagi kita. Terlebih dalam keadaan sulit yang tengah dihadapi. Ketika kita berada pada situasi yang tidak kondusif, itu saatnya untuk memperhatikan betul kondisi hati kita. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa menuai hasil yang maksimal seperti yang Dia curahkan kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah berhenti memandang kepada masalah dan mengarahkan pandangan kita kepadanya. Terus berbuat yang baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sambil terus disertai rasa syukur, itu akan membuat api sukacita terus menyala-nyala. Itu akan membuat kita mampu merasakan kekuatan dari Tuhan meneguhkan kita, dan itu akan membuat kita tetap tenang dan terus bersemangat untuk berbuat sesuatu. Jadi, meski saat ini kita belum menuaikan sesuatu sesuai dengan usaha yang kita lakukan, kita jangan ragu sedikit pun kepada janji Tuhan. Kita masih bisa tersenyum di tengah badai yang melanda. Kita harus bersemangat untuk bekerja karena ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas bersama kita. Ada roh Tuhan yang terus menyala, mengobarkan semangat di dalam hati kita, dan itu semua membuat kita merasakan sukacita sebesar-besarnya di kehidupan kita saat ini dan seterusnya.
Jika di antara saudara-saudari sekalian ada yang tengah mengalami pergumulan terhadap sesuatu, peganglah janji-janji Tuhan dan teruslah berjalan dalam iman. Dia tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak menutup matanya. Dia akan selalu bersama dengan kita, memperhatikan segala kebutuhan kita dan akan menyediakan semuanya berkelimpahan untuk kita. Tuhan tidak pernah lalai dan ingkar janji. Dia adalah sumber kekuatan yang penuh kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan atas berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, semoga firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan semoga juga kami anak-anak ini selalu mengucapkan syukur meskipun di dalam keadaan dan kondisi apapun itu ya Bapa. Tolong sertai berkati apa yang kami kerjakan dan kami lakukan di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, semoga renungan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.